Gerak lawan telah dibaca. Gagahnya baju dinas Pak Jenderal. Dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Dian Pras. Tahu kekuatan musuh dan tahu kekuatan diri sendiri. 100 kali perang tidak akan bisa kalah. Hai. Politik bertaut dengan wabah penyakit sungguh menjijikkan. Namun apa daya, kekuasaan adalah candu dari segala candu. Setelah ide lockdown gagal, usaha untuk menularkan penyakit agar lebih banyak yang terjangkit juga gagal. Batalnya demo buruh merupakan upaya itu. Upaya penjarahan besar-besaran juga gagal dengan ditangkapnya geng anarko. Tampaknya ide agar rakyat mati kelaparan jangan dianggap main-main dan barangkali tengah dijalankan. Gerak lawan telah terbaca, pemerintah siap menghadapinya. Siasat luar dalam dimainkan hampir bersamaan. Urusan luar negeri rapi dikerjakan. Strategi penerapan PSBB ampuh membuat nilai tukar rupiah menguat. Nilai tukar rupiah dalam 2 pekan terakhir terus menguat dan dinilai sebagai mata uang paling perkasa di tengah ekonomi yang global dan suram itu. Itu adalah sebuah bukti bahwa para sponsor sekaligus pelaku pasar tersebut selalu menengok pada Indonesia. Indonesia juga menggelontorkan stimulus untuk mendorong perekonomian dari dampak pandemi ini. Tidak tanggung-tanggung, stimulus yang digelontorkan pemerintah senilai 450 triliun atau 2,5% dari PDB. Pendanaan stimulus ini salah satunya berasal dari global bond sebesar 4,3 US dollar miliar dalam bentuk surat berharga global, yaitu surat berharga negara SBN seri RI 1030, RI 1050 dan RI 0470. Bagaimana dengan urusan di dalam? Berdasarkan penelitian dari Driven Innovation Laboratorium Singapore University of Technology and Design, wabah COVID-19 di Indonesia diperkirakan berakhir 6 Juni 2020. Saat wabah corona ini muncul, semua manusia mengalami cemas, panik, dan berujung pada putus asa. Keterdesakan ekonomi khususnya berujung pada keresahan April, Mei, Juni. Waktu 3 bulan bagi rakyat terdampak adalah waktu yang lama, tapi bagi yang mereka melihat sebagai peluang adalah waktu yang pendek. Ini peluang untuk menjatuhkan presiden. Keresahan, desakan ekonomi cenderung mematikan empati dan kerapuhan mental hingga mudah digiring pada pemberontakan. Kekecewaan demi kekecewaan kepada presiden dapat dibangun saat mana korban meninggal karena wabah corona tinggi. Bila korban meninggal karena wabah corona ternyata sedikit, buat korban meninggal karena kelaparan membesar, semua akan tampak alami dan masuk akal. Karena seperti halnya wabah yang pernah berlangsung ratusan tahun lalu, angka korban mati kelaparan hampir menyamai angka korban mati karena wabah. Tingginya angka kematian adalah ukuran gagal dan kacaunya kerja presiden. Untuk itu mari kacaukan bansos, buat BLT tak sampai tujuan, buat keriuhan di media sosial lewat para provokator medsos. Dimulai dari mana kelompok yang mereka memiliki kekuasaan sebagai kepala daerah? Bantuan negara kepada rakyat dihambat dengan data pura-pura salah sasaran. Orang lapar tak mendapat bantuan dan yang berlebihan justru malah dibagi. Ini semua adalah untuk membuat marah rakyat. Gejolak besar sedang mereka tunggu. Gerak cepat antisipasi dimulai. Presiden menekan bahwa bantuan harus tepat sasaran. Menteri Sosial Yuliari Batubara meminta pengurus rukun tetangga, rukun warga turut mengawasi distribusi bantuan sosial pemerintah selama wabah virus corona. Dan jangan lupa ada hal yang penting, bahwa bantuan sosial corona ini diawasi oleh KPK dengan ancaman hukuman seumur hidup bila terbukti korupsi. Mulai dari tingkat RT hingga gubernur. Mendadak di ujung sana Prabowo mengumpulkan seluruh kader partainya, berteriak keras dan tegas mengatakan kita harus mendukung Presiden Jokowi. Sontak pendukung militannya merapatkan barisan.
Dengan gaya yang sama, Kapolri tak mau kalah, gagah mengatakan siapkan 10 ton beras pada masing-masing Polres, cari dan bantu rakyat yang membutuhkan. Dan Eng Ing, Kepala BNPB, yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Legend Doni Monardo, tiba-tiba tampil mengenakan seragam militer dengan brevet Komando Pasukan Khusus Kopassus yang terpasang gagah saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Doni Monardo, mantan Danjen Kopassus, komandan jenderal sebuah pasukan elit yang paling ditakuti di seluruh dunia, dipadu dengan jabatan terakhir sebagai Sekjen Watanas. Salah satu tugas pokoknya adalah tentang penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara. Lengkap sudah perpaduan sang komandan. Dan yang terlihat adalah sang komandan sudah berdiri paling depan pada barisan pasukannya dengan baju seragam kebesarannya atas perintah Panglima tertinggi. Adakah yang masih berniat main-main? Demikian ahi-ahi, uhi-uhi dan ihi-ihi, wassalam.